Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Malang. Iya. Saya hari ini ditugaskan oleh One Vision untuk membahas sesuatu yang menjadi pondasi dasar dalam membangun bisnis ini dan menjadi kekuatan utama dari bisnis kita. Mr. Lee punya visi yang sangat luar biasa. Kenapa? Tujuannya menyehatkan dan mensejahterakan penduduk dunia, Pak. Kebayang nggak? Nah, menyehatkan ini menjadi kalimat pertama. Kesehatan ini adalah sebuah investasi yang paling penting kalau menurut saya. Investasi paling penting dalam kehidupan kita. Kalau bicara investasi kan kita bicara sesuatu yang berhubungan biasanya dengan apa? Dengan uang. Kita bicara tentang investasi saham, bangun hotel, investasi tanah dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara investasi kesehatan, menurut saya ini salah satu yang paling penting. Nah, kita lihat pengertian dari investasi. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber atau modal dalam jangka panjang untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jadi sehat ini adalah sesuatu yang kita sudah miliki, harus kita kelola dengan baik, kita jaga, karena tujuan kita adalah untuk menjaga kesehatan dalam waktu jangka panjang. Karena sehat itu nggak instan, Pak. Modal kesehatan ini sangat luar biasa diberikan Tuhan sama kita, Pak. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola dengan baik. Karena kalau kita tidak kelola ini dengan baik, semuanya nanti akan bayar. Nah, sekarang kita bayangkan, Pak, orang bernapas kan gratis ya. Anda tahu nggak, satu hari kita itu bernapas berapa kali? Ada yang pernah hitung nggak? Kita sehari itu bernapas kurang lebih 30.000 kali dalam sehari. Kalau kita dikasih cas sama Tuhan, nggak usah mahal-mahal, 1.000 sekali tarik napas. Kalau bayar 1.000, Pak, satu hari Anda harus keluar 30 juta untuk napas doang. Pengusaha hebat apapun, Pak, 30 juta sehari, bangkrut juga nanti, Pak. Anda bisa bayangkan kalau orang sudah sakit, Pak, napas pakai oksigen gitu, harganya udah berapa gitu. Nah, jadi memang harus kita kelola ini yang namanya kesehatan, karena modal yang sudah dikasih sangat luar biasa dan gratis pula oleh Tuhan. Kalau kita tidak rawat dengan baik, nah ini semuanya bisa jadi sesuatu yang sangat mahal untuk kita kalau kita tidak kelola dengan baik. Nah, ini ada pertanyaan tadi, Pak. Kira-kira hari ini kalau kita disuruh memilih antara sehat dan kaya, Anda pilih yang mana? Siapa yang pilih sehat? Oke. Yang pilih kaya aja. Milih harus dua-duanya gitu. Tapi kalau terpaksa harus memilih, kira-kira Anda harus memilih yang mana? Anda bisa bayangkan, Pak, kalau Anda memilih sehat aja, bagaimana kehidupan Anda? Sehat aja. Wow, keren, atletis, six-pack, belah 8 gitu sampai di paha. Tiap hari hidupnya masalah keuangan susah, tapi sehat gitu kan nggak keren juga gitu. Tapi rata-rata untuk sehat juga butuh uang yang banyak biasanya gitu. Enggak enak juga. Sekarang kalau dibalik lagi nih, kita kaya gitu, banyak uang semuanya. Ini misalnya punya supermarket ada 4 buah di Malang, punya kos-kosan yang 1.000 kamar ada 13 tempat. Mau nggak? Konsekuensinya tapi Anda kena stroke. Stroke ya, kerjaannya di rumah aja tempat tidur gitu kan. Punya semuanya gitu kan, tapi sakit stroke cuma di tempat tidur tempatnya. Ya, jadi nggak ada artinya juga, Pak. Kalau disuruh memilih ya dua-duanya, harusnya bagaimana kita bisa sehat dan karena kesehatan kita bisa jadi kaya. Nah, inilah makanya kita serius jalankan Tiansi, karena ini adalah visi Mr. Lee. Kalau Anda serius jalankan bisnis ini, sehat, dengan sehat Anda juga bisa kaya. Nah, gitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini hasil polling yang dilakukan oleh WHO. Ada 20% orang sakit, 5% orang yang sehat, 75% yang sehat bermasalah. Sekarang kalau saya mau tanya ke Anda, siapa yang di ruangan ini selalu tidur di bawah jam 10? Bangun jam 5? Siapa yang di ruangan ini makannya teratur 3 kali sehari? Ya, ada tadi beberapa ya. Sekarang siapa yang olahraganya teratur? Nah, saya bisa bilang, tadi Anda boleh jadi tidurnya teratur, tapi makannya tidak teratur, olahraga juga tidak teratur. Jadi susah untuk, ini yang baru masuk kategori orang yang sehat sekali. Dan menurut saya ini sangat sulit sekali. Nah, jadi kalau kita mau cari orang yang sehat bermasalah ya gampang. Di mana-mana kita ketemu, dan ini segmen pasar kita. Artinya segmen pasar kita yang paling banyak di sini gitu. Nah, 75%, ternyata 75% kita bisa lihat hasil survei di ruangan ini saja itu 90% masuk dalam kategori sehat bermasalah. Kalau kita mau cari orang sakit di mana? Ya gampang, di rumah sakit, atau kita punya keluarga yang tidur aja nggak bisa bangun-bangun gitu kan. Makan disuapin, terus pakai kursi roda, ya itu jelas orang sakit. Kalau kita ini kelihatannya sehat, padahal masuk dalam kategori sehat bermasalah. Nah, kemudian
Ya seperti tadi saya bilang, yang sehat betul-betul ternyata susah sekali cari orang sehat. Saya juga susah, ini berjuang Pak. Saya pernah masuk dalam kategori ini, kan perjuangan nih gitu. Pola hidup sehat, olahraga. Wah olahraganya mantep. Bangun subuh olahraga jogging gitu kan. Seminggu 3 kali olahraga gitu. Tapi parahnya begadangnya nggak bisa teratur gitu. Makannya nggak bisa teratur. Jadi nggak bisa tiga-tiganya gitu. Jadi betul-betul harus butuh berjuang. Nah positifnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita punya segmen pasar di sini. Produk kita, produk Tiansi itu cocok untuk siapa? Anda mau melihat nih potensi Tiansi, kan banyak orang bilang begini, aduh susah nih Pak, Tiansi di sini susah, nggak berkembang nih Pak, susah banget ini, produk kita mahal, apalagi orang cuma butuh suplemen kesehatan, oh boro-boro Pak. Padahal sebenarnya begini, segmen pasar kita kan untuk semua kalangan, sehat dan sakit dan semua umur kan gitu. Nah kalau kita mau lihat potensi pasar dari bisnis kita, coba deh, sekarang kita lihat apotik di satu kota, ada berapa jumlah apotik di situ dan coba tanya, omsetnya berapa? Satu apotik. Kalau di Malang ini Pak, mungkin ada berapa ratusan apotik di Malang ini. Sedangkan orang ke apotik yang beli siapa Pak? Kira-kira menurut Anda? Orang yang sakit. Itu potensinya udah puluhan miliar. Nah sekarang produk kita untuk yang sakit dan sehat dan semua umur harusnya bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat dari omset apotik. Nah makanya segmen pasar kita sangat tepat. Nah sekarang kita bicara kebutuhan kita sendiri. Bagaimana caranya cari tahu apakah kita masuk dalam kategori sehat atau sehat bermasalah atau sakit? Kalau sakit nggak perlu lah, di sini nggak ada orang sakit ya. Ada nggak di sini yang ditandu tadi ke sini? Nggak ada ya. Gitu semuanya sehat-sehat aja ya. Kita lihat gejala pada status sehat bermasalah. Pertama, kegemukan, obesitas. Sehat bermasalah, gampang, selesaiin aja sama double solution, teh udah beres, ya kan gitu ya. Kemudian rambut sering rontok, sering buang air kecil. Nah ini juga ciri-ciri orang sehat bermasalah. Kalau jarang minum, tapi sering ke toilet gitu kan, meeting begini, seminar begini, baru 15 menit sedikit keluar toilet gitu kan, masuk sedikit lagi, nah, toilet lagi gitu kan, atau bahkan mungkin malah ditahan gitu kan. Nah ini malah menambah penyakit lagi gitu loh. Nah tapi biasanya kalau kita sering minum dan sering kemudian kencing, nah ini nggak apa-apa, buang air gitu. Banyak minum tapi sering dikeluarkan juga itu nggak masalah. Yang masalah adalah kalau kita jarang minum tapi sering buang air, nah ini kita masuk dalam kategori sehat tapi bermasalah. Nah kemudian penurunan fungsi dan gairah seks, kemudian penurunan daya ingat, tidak bisa mengontrol perhatian, kemudian susah tidur gitu. Susah tidur kan biasanya ada orang yang masuk ke kamar tidur gitu kan, mau berusaha tidur biasanya udah di tempat tidur butuh 1 jam bolak-balik baru bisa tidur gitu kan. Saya pernah juga mengalami ini gitu. Nah ini kita masuk dalam kategori bermasalah juga. Kemudian mudah gugup, merasa tidak sehat atau sakit tetapi tidak ada masalah ketika dicek. Nah biasakan kita apalagi di usia-usia, biasanya masuk di usia 30 tahun ke atas tuh kayak badan ada aja kayaknya nggak fit gitu kan, mudah capek, kayaknya bermasalah di jantung kah atau di mana kan, pikiran udah macam-macam gitu kan. Pas dicek semuanya normal semuanya. Nah kita ini juga masuk dalam kategori sehat tapi bermasalah. Ini kita lihat, Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan racun atau toksin yang menyerang tubuh setiap saat? Kita tidak bisa menghindar dari ini Pak. Sekarang ini di mana-mana toksin, di mana-mana toksin. Nah makanya saya bilang produk kita ini sangat membantu sekali. Saya selalu bawa produk-produk detoksifikasi seperti grape ekstrak, terus sitosan saya selalu bawa. Karena toksin sekarang di mana-mana, dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Nah sekarang mari kita lihat toksin-toksin yang ada itu dibagi dua. Yang pertama adalah toksin dari dalam tubuh, kemudian yang kedua toksin dari luar tubuh. Nah toksin dari dalam tubuh ini adalah toksin yang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi diproduksi sendiri oleh tubuh kita, dan biasanya ini sudah bisa dinetralisir sendiri oleh tubuh kita. Karena tubuh kita punya antitoksin. Asam urat, kolesterol. Nah, kolesterol ini biasanya yang banyak juga dari dalam tubuh. Produksi dalam tubuh, bukan cuman biasanya kan kita kalau kolesterol kan kontrol makanan kan gitu. Kita jangan pikir bahwa kolesterol itu dari apa yang kita makan saja, ternyata produksi dalam tubuh kita juga itu menghasilkan kolesterol juga. Tetapi biasanya yang ini bisa diantisipasi sendiri oleh tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, toksin dari luar tubuh. Makanan, minuman, udara, air, parasit, lingkungan, stres, radiasi, handphone. Nah, toksin dari luar tubuh ini yaitu yang masuk kulit, dari yang kita makan, kemudian dari pernapasan.
Nah, ini racun dari dalam tubuh kita. Pertama itu ada racun perut dalam bentuk bakteri, virus, zat kimia. Kemudian racun endogenetik, yaitu residu yang dihasilkan dari pencernaan, makanan, metabolisme tubuh, dan tekanan. Nah, racun-racun ini disimpan di dalam usus, kulit, dan darah kita. Nah, ada juga racun usus besar. Nah, disebabkan oleh sembelit, racun yang tersimpan di dalam usus besar akan diserap oleh usus itu sendiri dan menyebabkan tympanitis atau kelebihan gas dalam perut, napas, berbau, insomnia, dan lain-lain ya. Kemudian ada juga racun kulit. Nah, racun kulit itu apa? Pori tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun melalui keringat. Sisa racun pada permukaan kulit dapat menjadi bintik-bintik dan penyakit kulit lainnya. Nah, kemudian racun berikutnya, racun dari dalam tubuh, yaitu racun darah. Sirkulasi darah terhambat, gula, lemak, dan kolesterol disimpan di pembuluh darah dan menyebabkan arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah serta meningkatkan keasaman darah dan tubuh. Meningkatkan keasaman adalah akar dari segala macam penyakit. Nah, kita harus merubah gaya hidup kita. Karena sumber dari berbagai macam penyakit ini adalah perut. Apa yang masuk? Nah, itulah diri kita ya. Racun dari luar tubuh pertama makanan. Nah, ini ketahuan ini Pak, mahasiswa. Nasinya banyak, telur satu sama tempe ya, cukup lah ya gitu ya. Racun dari luar tubuh pertama makanan. Makanan ini sebenarnya kan penting, bahkan ini kebutuhan kita untuk nutrisi ya. Kebutuhan nutrisi yang harus masuk. Jadi harus ada asupan nutrisi yang masuk dalam bentuk makanan. Tapi makanan akan jadi penyakit kalau kita tidak bisa mengelolanya. Pertama penyebabnya ya ini Pak. Segala sesuatu yang kalau kebanyakan juga bukan jadi bagus, malah jadi penyakit. Nah, segala sesuatu yang kalau kebanyakan ya nonton juga, kalau kebanyakan nonton, main game kebanyakan, yang santai juga menghibur sebenarnya kalau dilakukan pada porsinya itu bagus. Tapi kalau kebanyakan ini bisa jadi nggak bagus. Sama dengan makanan. Jadi makanan harus kita atur juga gitu. Dari jumlahnya pertama. Kemudian yang kedua, dari jenis makanannya. Nah, sekarang kita bisa lihat ini nutrisi perusak tubuh, penyedap rasa. Sekarang makanan mana yang Anda makan itu nggak pakai penyedap? Kalau Anda ke restoran, ke rumah-rumah makan, hampir pasti ada penyedap rasanya. Nggak usah di restoran Pak, di rumah kita aja, Sekarang siapa di rumahnya yang masak? Ibu-ibu yang nggak pakai penyedap rasa? Ada nggak yang nggak pakai? Kurang afdol Pak. Apalagi lidah kita Pak, lidah orang Indonesia, aduh Pak, makin gigit makin sedap gitu. Iya kan, makin gigit makin sedap. Apalagi saya dari Sulawesi Pak, saya bilang sama istri saya, Dek, kalau saya makan nggak keluar keringat berarti nggak enak. Wah, hari pertama masak dia nggak keluar keringat Pak. Wah, dia tambah garamnya gitu kan, tambah semua. Keluar keringat cuma satu keluar gitu. Besok dimasak lagi Pak. Bukan garamnya ditambah, pedesnya dibanyakin gitu kan. Baru 2 sendok langsung kayak mandi gitu ya. Nah, jadi penyedap rasa ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan biasa Pak. Padahal kalau kebanyakan ini bisa efeknya luar biasa sekali. Nah, karena di dalamnya mengandung monosodium glutamat. Nah, ini sangat berbahaya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, akibatnya Anda bisa bayangkan sudah berapa tahun kita hidup. Anak-anak saya berusaha untuk bagaimana saya jaga gitu ya. Karena kalau orang-orang tua kita dulu kan mungkin belum terlalu paham ya. Itu luar biasanya kita berada di Tianji Pak. Kita masih muda, sudah diajar tentang kesehatan, sudah dikasih tahu tentang pola hidup sehat. Akhirnya kita bisa belajar anak-anak kita jangan suka jajan di luar. Bukannya nggak enak, tapi banyak penyedapnya, kemudian pengawet. Nah, kalau dikonsumsi berlebihan, apa penyebabnya? Bisa menyebabkan kerusakan jaringan sel otak, menyebabkan kanker dan alergi. Nah, makanya biasanya kalau orang yang sudah kena kanker di kemoterapi itu biasanya dilarang untuk mengkonsumsi makanan dari luar. Kenapa? Karena ini resikonya Pak. Anda bisa bayangkan bertahun-tahun kita hidup makanannya pakai penyedap terus. Nah, kalau Anda ke negara-negara yang sangat peduli tentang kesehatan, contohnya seperti kalau Anda ke Jepang, kita ke Korea, kita itu ke sana Pak. Ini mereka ini makan apa gitu kan? Ikan mentah nggak? Mentah ikannya gitu kan? Sayur cuman dimasukin di air panas sedikit terus langsung disajiin. Jadi mereka makan semuanya nggak diracik dengan luar biasa gitu. Nggak kayak kita Pak. Kalau kayak gudeg itu dimasak berapa hari gitu kan? Berwah bumbunya macam-macam, olahnya udah luar biasa gitu. Sama dengan rawon kan? Nah, itu masaknya luar biasa gitu.
kita ini makin kerasa tuh makin asoy gitu. Nah, kemudian apa lagi? Pengawet. Anda bisa bayangkan, Pak. Saya dulu, Pak, waktu mahasiswa ini, makanan favorit. Sampai sekarang, Pak, jujur sampai sekarang tuh saya kadang ya, udah tahu, Pak, ini, tapi kadang suruh beli dong satu aja gitu. Yang beli satu saya masak sendiri gitu. Beneran di rumah. Jadi membayangin dulu waktu masih mahasiswa nih gitu kan. Jadi sensasinya itu harus dirasakan dari proses memulai sampai mengakhiri gitu. Ya, benar. Beli, saya masak sendiri, Pak. Wah, saya bumbu sendiri, terus saya makan sendiri. Wah, itu enak sekali nih. Ya, 2 bulan lah, 1 kali atau 2 kali gitu. Anda bisa bayangkan. Yang namanya pengawet, tujuannya pengawet adalah supaya dia bisa bertahan lama. Kenapa tujuannya supaya bertahan lama? Ya, supaya tidak rugi, bisa waktu yang lama disimpan di gudang, disimpan di toko-toko gitu kan, dan ternyata membawa dampak efek yang sangat negatif buat kesehatan. Ternyata kalau kita makan mie masuk ke dalam tubuh kita tidak langsung dicerna, 3 hari dia di dalam perut. 3 hari dulu di dalam perut baru bisa dicerna. Nah, Anda sekarang coba lihat, kalau sampah 1 hari yang busuk aja itu baunya udah bagaimana, Pak? Apalagi 2 hari, 3 hari, dan itu masuk di perut kita. Cepat merusak lambung, asam lambung keluar gitu kan. Nah, makanya saya juga waktu umur berapa ya, saya pernah kena penyakit asam lambung karena pola hidup dulu waktu masih mahasiswa gitu. Mahasiswa itu biangnya penyakit kalau nggak bisa kontrol, Pak. Udah jarang makan kan gitu kan. Jarang mandi. Gosok gigi apa lagi kan gitu kan. Gosok giginya 1 dipakai 4 gitu kan. Nah, sekarang coba Anda lihat, makanan mana yang nggak ada pengawet, Pak? Makanya umur orang-orang dulu, Pak, itu bisa sampai 100 tahun, 90 tahun. Sekarang, Pak, 17 tahun stroke. Benar, 17 tahun stroke. Ini kan penyakit-penyakit ini dulu kan penyakit-penyakit orang-orang tua yang tubuhnya itu sudah dimakan usia, akhirnya terkena penyakit ini. Kalau kita, Pak, sekarang 18 tahun, 20 tahun stroke jantung gitu kan. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan lingkungan yang seperti ini dan kita nggak bisa menghindar. Makanya rumah saya di mana? Di Sulawesi, saya bilang ibu saya sisakan tanah kosong, tanam sendiri semuanya. Akhirnya ibu saya tanam semuanya, sayur, tanam semua. Jadi kalau saya pulang itu kayaknya senang sekali gitu. Jadi kalau mau bikin sayur tinggal petik. Ini betul-betul sehat. Kalau udah masuk di supermarket, wah udah pasti ada pengawetnya kan, pestisida dan sebagainya. Nah, oke. Bahaya bila dikonsumsi berlebihan. Nah, Anda bisa lihatlah ini makanan-makanan ini. Waduh, ini makanan-makanan yang enak sekali. Enak nggak sih? Oh, enak sekali tuh. Kentang ditaruh sambal. Wah, maknyos gitu ya. Semuanya makanan enak sekali. Junk food, namanya juga junk food. Junk food itu kan sampah gitu kan. Sampah. Jadi kita memakan sampah. Kita baru tahu ternyata di situ biangnya makanan yang tidak sehat. Ayamnya itu saya barusan nonton kemarin. Ayam itu disuntik lagi. Langsung ngembang, Pak. Langsung ngembang ayamnya, bisa jadi naik 2 kali lipat beratnya, itu langsung kayak balon gitu. Nah, udah seperti itu juga Anda bisa bayangkan, seekor ayam yang harusnya dipotong itu bisa sampai 2 bulan, ini 21 hari udah bisa dipotong. Nah, ada pilihan gitu. Yang penting sehat atau yang penting enak? Anda pilih mana? Dan ternyata yang susah dicari itu yang paling susah. Enak dan sehat. Nah, itu yang susah, Pak. Contoh, Anda beli beras biasa, itu kalau mau sehat beras merah. Beras merah udah rasanya nggak enak, mahal lagi gitu. Nah, tapi kebanyakan kita justru malah yang penting enak, hajar bleh gitu ya. Nah, ini pengawet-pengawet nih. Boleh sekali-sekali, tapi jangan jadi konsumsi rutin gitu. Nah, biasanya, Pak, di sekolah-sekolah SD gitu kan, para pedagang-pedagang yang begini yang mereka siapkan semuanya. Dengan tahu ini ya kita bisa melindungi generasi kita berikutnya. Ini pengawet sangat berbahaya sekali. Nah, Anda bisa bayangkan sampai yang namanya barang ini karena bahan kimianya banyak dan bahan pengawet, kalau Anda taruh di kulkas misalnya atau di mana Anda biarin berapa lama, ulat aja nggak makan, Pak. Tapi kita makan dengan lahapnya gitu. Padahal ulat aja nggak berani makan karena tahu ini beracun. Oh, tahu karena ini enak itu. Yang penting enak ya. Oke. Nah, minuman sama makanan itu sama. Nah, dari jumlahnya juga, kemudian pemilihannya. Di minuman ini yang paling berbahaya, mengandung sodium siklamate yang sangat tinggi, pemicu kanker dan kerusakan ginjal. Bahkan di Venezuela ini dilarang.
Ternyata Pak, minuman ini unsur kimianya itu bisa membersihkan kerak-kerak besi. Nah, sebenarnya tubuh kita ini punya pelindung Pak. Ciptaan Tuhan ini luar biasa. Kita kan lambung itu lapisan pembersih lambung itu memang sangat kuat sekali. Jadi apapun yang masuk kita masih bisa terlindungi. Tapi kalau ini masuk terus, lambung juga bisa rusak. Jadi ada istilahnya batas daya tahannya gitu. Nah, ini sangat berbahaya sekali Pak. Zaman saya dulu Pak, ini paling keren Pak. Paling keren kalau udah minum ini. Mulai dari pewarnanya, kemudian zat di dalamnya, pemanisnya, semuanya sudah di sini Pak. Bahkan toilet saja yang sudah berkerak kapur itu ditaruh ini bersih. Bagaimana Pak yang seperti itu, dan ini kita konsumsi setiap hari. Kalau dulu itu kalau udah lebaran tuh siapa yang ada ini, wah itu keren gitu kan. Dibeli sampai berlusin-lusin gitu kan, kalau mau perayaan Natal, mau perayaan lebaran, udah ini yang harus ada gitu. Nah, padahal ini sangat berbahaya. Gorengan dan lemak jenuh. Nah, ini yang paling berbahaya lagi, apalagi kalau kita beli di luar. Nah, saya juga orang suka makan di luar ya. Seminggu kita 3 kali makan di luar. Tapi saya pilih tempat makan. Saya pilih tempat makan dan saya pilih jenis makanan kalau makan di luar. Karena sekarang bisa memilih. Dulu mahasiswa nggak bisa memilih, terpaksa harus makan gitu kan. Nah, teorinya adalah yang namanya dagang kan apa? Teori dagang Pak. Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya Pak, gitu kan. Jadi nggak ada itu yang namanya penjual gorengan, sekali goreng minyaknya dibuang, nggak ada Pak. Sampai hitam tuh dimasukin terus sampai hitam. Bahkan kalau udah hitam dikasih masuk lagi ada pembersih minyak khusus gitu kan. Dibersihin lagi Pak, terus dipakai lagi gitu. Udah jenuh gitu, dibersihkan lagi terus dipakai lagi, bukan jenuh lagi Pak. Kita juga kadang di rumah juga pakai begitu, habis dipakai disimpan lagi. Kalau bisa sekitar 2-3 kali lah. Ya sudah, kita ganti dengan yang baru kalau mau sehat. Jadi minyak itu nggak berbahaya sebenarnya sekali 2 kali. Tapi kalau dia udah jenuh, itu bisa sangat berbahaya untuk kanker dan bisa berbahaya untuk saluran pembuluh darah kita. Nah, ini racun-racun yang ada dalam makanan. Boraks, formalin, pewarna tekstil, nitrat, MSG, essence dan lain-lain. Dan ini Pak, kita makan, benar gak sih? Kita makan kan tadi seperti itu. Yang penting enak, nggak pernah kita pikirkan. Nggak pernah kita pikirkan ini apa di dalamnya dan sebagainya. Yang penting gua makan dan enak, kenyang gitu kan. Kemudian yang kedua, tadi makanan dan minuman. Sekarang polusi udara. Polusi udara yang kita juga tidak bisa menghindar. Apalagi kalau kita di Jakarta nih, waduh Pak, jam 5 saya bangun mau olahraga. Saya belum bangun Pak, belum bangun. Di luar udah ramai kendaraan. Bagaimana mau olahraga Pak? Kita mau cari udara segar, masih subuh saja udara segar sudah tercemari dengan polusi gitu. Kadang kalau kita mau naik pesawat ke Jakarta ya, itu kan rada-rada gelap biasanya. Itu bukan karena kabut Pak, bukan. Kalau di Malang kan masih bagus tuh, mungkin kabut gitu. Kalau itu bukan, asap semuanya Pak. Udah campur semua tuh, asap dari pabrik, kendaraan, orang masak, bla bla dan sebagainya. Udah campur jadi satu, polusi udara. Wah, ini nih satu nih, batang perusak ginjal. Kita udah tahu isinya racun, tapi wah paling enak gitu kan kalau udah kopi, gorengan, kafeinnya tuh bahaya tuh kan. Gorengan, lemaknya tambah satu Pak, wah kayaknya dunia milik saya gitu. Bukan sampai belum sempurna. Beli kursi goyang di depan rumah gitu, wah gitu ya, luar biasa sekali ya. Kita bisa lihat. Nah, ini nutrisi-nutrisi yang ada di dalam rokok. Nah, Anda bisa lihat nih ya, luar biasa ya. Amonia itu dipakai untuk bahan pencuci lantai. Kemudian metanol itu bahan api dalam roket. Itu ada dalam rokok tuh. Kemudian ada karbon monoksida gas yang dihasilkan oleh eksos kereta ya. Kemudian vinyl chloride digunakan dalam pembuatan PVC. Nah, ini semua nih isinya. Kemudian DDT, racun serangga. Nah, racun serangga. Kemudian butan, bahan api untuk memetik api. Kemudian ada lagi arsenik, racun anai-anai. Ini racun ya, racun arsenik. Kemudian ada toluene, bahan pelarut perindustrian. Kemudian hidrogen cyanid, racun yang digunakan di dalam bilik gas beracun. Ini pembunuh massal, tapi dilakukan pelan-pelan.
Kita isep dan enak lagi itu. Wah, sambil senyum gitu kan. Once you go back, you can go back. Wah, jadi jangan pernah berkenalan dengan ini. Karena kalau sudah berkenalan sulit untuk melepaskan. Ya. Nah, kemudian ini pestisida ya, pestisida. Nah, Anda bisa bayangkan makanan yang kita makan sekarang hari ini. Kita ke supermarket. Kalau di Jakarta itu kan sudah sangat sulit cari pasar-pasar tradisional. Kalau kita mau beli sayur saja itu ke supermarket. Yang 1 minggu ada yang lalu di situ, istri saya datang beli masih ada lagi dan masih segar. Dan isinya sudah seperti itu Pak, ini sudah penuh dengan racun-racun pestisida dan sebagainya. Nah makanya cara melihatnya apa Pak? Kita kan kadang kalau pilih sayur, ibu-ibu nih kalau pilih sayur yang bagaimana bentuknya? Yang paling bagus ya? Yang bagus, bersih, mengkilat gitu kan? Kalau udah dimakan ulat, mau nggak? Nggak dibuang kan? Padahal barometer cara melihat sehatnya atau tidak ya dari situ. Yang dimakan ulat itu masih sehat gitu. Kalau yang nggak dimakan ulat berarti Anda bayangkan ulat aja nggak berani makan. Tapi itu yang kita cari kan gitu. Pestisida. Orang yang mau membuat ini dengan safety keamanan prosedur yang sangat ketat Pak. Mau kasih pestisida ke tanah, ke sayur-sayuran makanan yang ditanam pakai seperti ini Pak. Berarti kan sangat berbahaya. Dan ini yang kita makan setiap hari. Nah makanya sekarang mari kita lihat bagaimana pola hidup kita. Kita benar-benar sudah tidak bisa menghindar dari kondisi ini. Lingkungan, pola hidup kita sudah betul-betul tidak bisa menghindar. Contoh misalnya, kebanyakan kita kan udah begadang nih kan, udah begadang. Bangun pagi, seperti saya bilang tadi. Bangun pagi, itu sudah dihadapkan dengan makanan sarapan yang instan. Bener gak sih? Sukanya yang instan kan? Nah kita sudah makan, baru bangun pagi sudah bertemu dengan pengawet dan penyedap rasa gitu. Baru bangun pagi nih, kemudian ke kantor. Ke kantor Anda mau naik apa? Naik motor. Naik motor Anda ketemu dengan apa? Polusi udara. Polusi udara di mana-mana sekarang kan gitu. Anda bisa lihatlah kendaraan sepeda motor kayak lalat di mana-mana. Mau amannya bagaimana? Kalau nggak mau naik motor, naik mobil. Ya belum aman juga. Kenapa? AC. Sekarang yang punya mobil siapa yang setiap 3 bulan dibersihin AC-nya? Boro-boro bersihin, kan gitu kan? Kalau 3 bulan aja nggak dibersihin itu sudah banyak bakteri-bakteri di situ yang nempel di situ dan itu kita hirup gitu kan di dalam mobil. Jadi bangun pagi sudah ketemu dengan pengawet, keluar sudah ketemu dengan polusi. Makan siang paling enak apa Pak? Rawon. Nah rawon ini tadi nih yang dimasak berkali-kali dan begitu lama gitu kan. Nah biasanya apalagi kalau yang pekerja yang pengen instan gitu kan, pengen instan, ketemu lagi dengan makanan yang tidak sehat lagi gitu. Apalagi kalau kita bekerja, pulang kantor ketemu lagi dengan polusi. Sampai di rumah makan yang paling enak biasanya kalau malam-malam apa? Nasi goreng. Wah gorengan lagi. Nah udah tuh makan malam biasanya paling banyak. Sebelum tidur biasanya enaknya ngemil ya. Kalau suka begadang ya, ngemilnya apa kira-kira biasanya? Terang bulan. Wah, martabak. Saya baru lihat aja Pak itu kalau orang masak gitu kan, ambil mentega itu, itu minyak semua Pak, lemak semua yang masuk, dan itu dengan enaknya kita makan gitu. Nah kebayang nggak Pak? Kita dihadapkan dengan pola hidup yang seperti ini dan kita nggak bisa menghindar. Nah makanya Anda patut bersyukur sekali berada di TNC. Minimal hari ini kita tahu bagaimana cara pola hidup yang sehat dan tidak sehat. Kalau belum tahu segera insaf sadar, apalagi yang mahasiswa nih sekarang gitu kan. Mulai dirubah gitu kan pola makan dan pola hidup, bagaimana caranya supaya bisa menjalankan pola hidup dengan sehat. Kita sudah dengan pola hidup sehat, apalagi solusinya selain itu? Ya kita sudah berada di TNC adalah mengkonsumsi makanan kesehatan Pak. Kita sudah dikasih pengetahuan produk, pengetahuan pola hidup yang sehat, kemudian kita juga berada di bisnis kesehatan yang produk kita itu betul-betul sangat luar biasa. Nah ini kita bisa lihat, kalau kita tidak bisa mengatur pola hidup, pola makan, begini jadinya Pak. Ini, lihat, sel-sel kanker. Sel-sel kanker ini kan sebenarnya sel, kita punya banyak sel dalam tubuh. Sel-sel yang lain itu sebenarnya bisa mengikuti kita, kemauan kita. Tapi kalau sel kanker ini, dia nggak mengikuti kita. Kemana saja dia keinginan dia. Kalau anda ketemu dengan orang-orang yang sudah kena kanker, produk kita ini kan bukan obat Pak. Nah makanya jangan ragu-ragu kasih dosis yang tinggi. Biasanya kita justru takut kasih produk itu. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau saya kasih produk ini tiba-tiba malah
mati bagaimana gitu kan. Nah, ingat produk kita adalah apa? Makanan kesehatan ya, makanan kesehatan. Tapi luar biasanya bisa membantu penyembuhan. Nah, jangan takut-takut kasih dosis yang tinggi. Kenapa? Karena biasanya begini, levelnya penyakit itu sudah di sini, Pak. Kalau kita cuma kasih dosis Mooncort 2x2, di sini Pak dia. Di sini dia nggak bisa ngejar penyakitnya. Justru kalau dia udah stadium tinggi, kasih lebih banyak biar minimal dia bisa ngejar gitu. Dia bisa ngejar. Saya kemarin menanganin pasien kelenjar getah bening. Pas dia pakai pertama, reaksi pembalikan. Kanker ini kan penyakit yang sangat berbahaya gitu ya. Bahkan orang banyak sekali bangkrut gara-gara penyakit kanker. Nah, pasien saya ini Pak, dia sudah berobat sampai kemoterapi sampai di Cina. Habis kurang lebih 1 miliar lebih. Pakai produk kita. Jadi beli 3 juta itu gampang sekali belinya. Kenapa? Sampai 1 miliar aja kita berani keluar. Dan benjolannya hilang. Karena ini sel ini sangat berbahaya sekali. Dan biasanya kalau ganas sekali penyebarannya itu, kecepatan menyebarnya itu sangat cepat sekali. Kanker payudara, kanker mulut, kanker usus, kanker paru-paru. Ini slogan kadang menjadi tinggal slogan. Lebih murah mana mencegah sama mengobati? Lebih mudah mana mencegah daripada mengobatin? Mencegah ya. Nah, kita tahu semuanya ini. Makanya kita punya kewajiban untuk kasih tahu orang di luar sana. Kasih tahu sama mereka, produk kita ini murah. Karena produk kita ini mencegah bukan mengobatin gitu. Kalau udah sakit Pak, baru orang nggak pikir tentang uang. Tapi dikasih produk Mooncort. Ini Mooncort harganya begini-begini. Wah, mahal sekali. Ini teh sapu jagat. Wah, teh Tianxi, Jiang City. Bisa untuk turun berat badan, bisa turun darah tinggi. Wah Pak, itu saya beli di warung sebelah harga teh cuma 20.000 ya. Ini kok 100.000 gitu kan. Nah, tapi ingat, kembali ke sini, jangan tunggu sakit. Saya punya satu downline ini ekstrim Pak. Ketemu orang, Pak, sakit apa? Oh diabetes. Oh ini ada produk bagus Pak. Ini segini, satu paket 3.250.000. Langsung dikasih paket tinggi. Pak, produk kita jangan dicoba-coba. Pakai rutin dengan dosis yang pas, konsisten. Kalau 3 bulan nggak ada perubahan, berhenti. Pakai. Jangan pakai coba-coba. Ya Pak, saya beli itu spirulina saja, bisa nggak Pak dibungkus? 10 butir aja gitu. Grape ekstrak atau tehnya diecer gitu. 1 saset berapa Pak gitu kan? Ya produk kita kalau mau sembuh total ya pakai optimal biar juga hasilnya maksimal. Nah kita juga sebagai distributor Pak, jangan takut-takut, langsung kasih. Kalau Anda mau pakai produk kami ini sudah terbukti luar biasa. Minimal kalau Anda betul-betul mau sembuh, pakai 3 bulan berturut-turut. Pak sakit apa? Diabetes. Ini produk nih, totalnya segini, 3.250.000. Wah mahal banget Mas. Mau yang murah? Iya mau yang murah. Ya saya temani. Gampang kok saya temani. Di sana ada yang murah sekali, cuman 15.000. Ukurannya sekitar 2 meter kali 1, warna putih. Warna putih itu murah, cuma 15.000. Anda tahu maksudnya apa? Kain kafan. Itu lebih murah daripada 3 juta Pak. Maksud dia, lu kalau nggak beli mati lu gitu kan. Orang nggak bisa tidur 1 hari 1 malam Pak. Besok datang lagi. Berapa harganya? 3 juta langsung closing Pak. Cuman karena kebayang kain putih gitu. Nah, Anda bisa lihat Pak, kalau kita tidak bisa mengelola kesehatan dengan baik, kalau kita sudah sakit baru rasakan yang bagaimana namanya pentingnya kesehatan dan mahalnya kesehatan. Coba lihat, batu ginjal 10 juta, kuret itu 6,1 juta, ortopedi 16,7 juta, operasi kista 17,5 juta, tumor 12,4 juta, bedah jantung 87 juta. Katarak 4,9 juta, bedah syaraf, THT 9,2 juta, usus buntu 11 juta, prostat 13,7 juta, ginjal 13,2 juta, hernia 6,3 juta, amputasi 6,8 juta, cuci darah 1 kali 500.000. Dan ini data tahun berapa Pak? Kebayang nggak? Orang berhitung banyak tentang teh yang harganya 100.000. Kalau sakit Pak ini yang didapat. Nah makanya kita harus betul-betul Pak, produk kita ini luar biasa sekali Pak. Karena kita di bisnis ini juga harus sehat, karena sehat itu sangat penting ya. Kembali lagi kita ingat bahwa kesehatan adalah sebuah investasi. Modal yang dikasih ke kita ini harus kita betul-betul jaga. Betul-betul jaga, kita rawat, kita kelola dengan baik. Solusinya dengan pola hidup yang sehat, kita butuh nutrisi tambahan. Nah, luar biasanya Tianxi kasih produk yang itu sangat luar biasa sekali. Jadi paket lengkap. Nah, sistem pengobatan kita ini betul-betul sempurna. Nah, pertama, detoksifikasi. Jadi betul-betul detoksifikasi itu pembersihan.
Sangat penting dalam proses pengobatan. Tapi kalau kita berobat di luar, biasanya tidak ada pakai seperti ini, langsung dikasih produk untuk penyembuhan. Kalau kita include dari detoksifikasi, kemudian diseimbangkan, kemudian dikuatkan, baru terciptalah pencegahan. Nah, cuman biasanya yang namanya manusia ini, kembali lagi, orang yang sudah pernah sakit pun pada saat dia sembuh, juga udah gak mau lagi pakai produknya. Karena dia butuh sehat itu kalau dia udah sakit, Pak. Benar gak sih? Dia butuh sehat itu kalau udah sakit. Saya punya banyak pasien, Pak. Orang-orang yang sakit pakai produk Tianzi, terbantu kesembuhannya, luar biasa. Udah sembuh, dikasih teh aja nggak usah, nggak mau dia. Nah, produk kita yang pertama detoksifikasi. Zat-zat racun yang perlu dibersihkan dalam tubuh adalah lemak, asam urat, asap rokok, asap kendaraan, dan lain-lain. Nah, kita punya nutrisi untuk pembersihan, yaitu Jiangxi, sitin sitosan, double cellulose, dan renovus. Nah, kemudian apa yang perlu kita seimbangkan dalam tubuh? Yang perlu kita seimbangkan organ-organ vital seperti jantung, ginjal, limpa, hati, dan paru-paru. Nutrisi yang kita butuhkan untuk bisa menyeimbangkan adalah yang paling bagus sekali, yaitu Mooncord. Nah, kemudian bisa dibantu dengan spirulina juga. Organ dan metabolisme tubuh yang perlu kita kuatkan, yaitu tulang, saraf, hormon, fungsi seksual, dan pernapasan. Nah, ini ada nutrisi yang kita punya untuk bisa membantu menguatkan, yaitu apa? Seri kalsium, kalsium anak, chewable, nutrien high kalsium. Nah, kemudian diakon. Nah, kalau ini sempurna kita pakai, didetoksifikasi, kemudian diseimbangkan, kemudian dikuatkan, baru betul-betul kita bisa mencegah yang namanya penyakit. Pola penyembuhan penyakit yang sangat luar biasa, sekaligus bisa mencegah. Nah, produk-produk kita. Nah, ini produk-produk yang ada di perusahaan kita ya. Yang pertama apa? Nah, ini produk pembersih Jiangxi, teh yang hak patennya sudah dibeli oleh perusahaan Tianzi, resep dari kebudayaan Cina kuno yang usianya 5.000 tahun yang lalu. Dan konon katanya, produk ini dulu cuma diminum oleh keluarga-keluarga kerajaan Tiongkok kuno. Tapi hak patennya dibeli oleh perusahaan kita dan sekarang kita bisa minum. Nah, jadi kalau Anda lagi minum teh, ambil posisi yang bagus, Pak, Bu. Iya, ambil posisi yang bagus gitu, seperti seorang raja dan ratu-ratu gitu kan. Nah, ambil teh posisinya harus bagus gitu. Ini bukan teh seduh biasa, jadi posisinya juga harus bagus gitu ya. Nah, kita bisa minum teh zaman kerajaan Tiongkok kuno sekarang ya. Nah, fungsinya ini bisa menghancurkan lemak, membuang racun, menghancurkan kolesterol dan asam urat, melancarkan peredaran darah. Ini sangat banyak sekali kesaksian orang yang darah tinggi itu minum dalam waktu 1 hari, bahkan ada yang berapa jam itu langsung turun tekanan darahnya. Ini juga biasanya banyak orang pakai untuk menurunkan berat badan. Istri saya pakai ini waktu baru melahirkan, beratnya itu 72 kilo. Minum ini rutin benar-benar sama sitosan itu jadi 47 beratnya selama 2 bulan. Turunnya berapa kilo itu? Nah, kemudian yang kedua pembersih berikutnya adalah sitin sitosan kapsul. Nah, ini fungsinya menghambat pertumbuhan tumor dan kanker, memperkuat fungsi hati, mengikat dan membuang lemak. Kemudian fungsi berikutnya menstabilkan kadar gula darah dan mempercepat penyembuhan luka. Nah, kalau Anda mau testimoni yang paling bagus sekali, testimoni yang paling bagus yaitu untuk penyembuhan luka nih. Ini nggak sampai berapa jam langsung nutup, Pak, lukanya. Kalau orang Anda lihat orang tabrakan atau apa, Pak, langsung keluarin sitosan langsung. Cari, Pak, di jalan gitu. Untuk cari testimoni. Kalau nggak dapat, Anda tabrakan diri Anda gitu. Anda bayangkan pentingnya produk pembersih ini. Saya kasih contoh analogi misalnya nih. Ruangan ini misalnya, kalau kita nggak bersihin sehari, nggak disapu sehari, debu nggak? Kotor ya. Kalau 2 hari, Anda bisa bayangkan kalau ruangan ini 1 bulan nggak dibersihin. Bagaimana jadinya? Udah debu, wah gitu kan, kita masuk pasti udah bersin. Itu sebulan. Sekarang Anda bayangkan tubuh kita yang perlu didetoksifikasi, dibersihkan apa? Pembuluh darah, usus, ya kan? Itu semua organ-organ yang penting untuk didetoksifikasi, dibersihkan. Nah, sekarang saya tanya, sudah berapa tahun kita hidup dan pembuluh darah kita nggak pernah didetoksifikasi, nggak pernah dibersihkan? Sudah berapa puluh tahun kita hidup, saluran pencernaan kita nggak pernah dibersihkan. Berpuluh-puluh tahun. Kalau Anda 20 tahun, berarti 20 tahun nggak dibersihkan. Ruangan ini 1 bulan nggak dibersihin, kotornya udah bagaimana? Sampahnya udah bagaimana gitu. Nah, makanya sekarang, Pak, pembuluh darah kayak selang itu, Pak.
Anda bisa lihat selang yang Anda pakai itu, berapa bulan saya Anda pakai udah nempel tuh lumut-lumut. Nah, sama dengan pembuluh darah kita. Kalau makannya dengan pola hidup yang seperti tadi, nempel lah itu lemak-lemak di pembuluh darah, numpuk. Akhirnya terjadi penyumbatan. Penyumbatan yang menuju ke jantung, terjadilah penyakit jantung koroner. Kalau arahnya ke otak, terjadi stroke. Nah, makanya pembersih ini luar biasa sekali. Makanya selalu saya rutin, minimal setiap hari itu saya minum produk pembersih. Karena saya kebayang tadi, saya rumah aja harus dibersih tiap hari. Kalau nggak disapu aja berapa jam udah debu tuh, udah mulai. Kemudian ini seri pembersih usus terutama, saluran pencernaan, yaitu double cellulose. Ini sangat luar biasa sekali. Membersihkan usus-usus kita dengan sangat luar biasa. Mengatasi kanker usus, fungsinya memperbaiki saluran pencernaan, menurunkan berat badan dan memperlancar buang air besar. Nah, kemudian Renuvus kapsul. Renuvus kapsul ini mengikat radikal bebas. Ini untuk perokok, bagus sekali untuk perokok. Mengikat radikal bebas, kemudian menambah oksigen dalam darah, melancarkan pernapasan dan regenerasi sel, kemudian mengatasi kanker. Ini salah satu produk pembersih yang sangat bagus sekali juga. Kemudian Vitaline Soft Gel, ini bisa untuk menjaga kesehatan kulit, kecantikan, antioksidan, menunda proses penuaan. Kemudian bisa mencegah hepatitis dan memperkuat daya ingat. Nah, ini produk andalan saya, Pak, Grape Extract, karena BV-nya paling tinggi. Produk andalan ini, makannya juga semangat, jual juga semangat itu kan, BV-nya udah luar biasa. Nah, fungsinya apa? Nah, ini memang spesialis untuk pembuluh darah, terbuat dari batang anggur. Nah, fungsinya adalah memperlancar aliran darah ke otak, pas kali mencegah stroke ya, kemudian mencegah penyakit jantung karena membersihkan pembuluh darah yang menuju jantung, mengatasi tekanan darah tinggi, antioksidan dan mengatasi kanker. Nah, tapi ini hati-hati sama orang yang stroke yang sudah pernah pecah pembuluh darah. Nah, kenapa? Karena Anda bisa bayangkan kalau orang sudah pecah pembuluh darah, kan harusnya itu berbahaya tuh. Kalau dikasih Grape Extract malah diperlancar gitu, jadi banjir jadinya kan gitu kan. Nah, ini produk pembersih lainnya. Ini ada Nonitren. Nonitren manfaatnya membantu menurunkan tekanan darah sebagai antibakteria, anti kanker juga, memperbaiki keseimbangan tubuh, sebagai pereda nyeri alami, kemudian menurunkan kadar gula dalam darah pada pasien diabetes mellitus. Nah, kita masuk di produk penyeimbang. Nah, itu ada Spirulina kapsul. Spirulina kapsul ini nutrisi paling lengkap. Orang kan kalau mau ke bulan, kan nggak mungkin siapin gudeg, oseng-oseng tempe gitu kan, dimasukin di rantang terus berangkat ke bulan kan. nggak praktis. Jadi spirulina ini produk yang dipakai para astronot itu kalau mau keluar angkasa. Nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, menambah sirkulasi oksigen dalam darah. Nah, kemudian ini produk andalan dari perusahaan kita, Mooncort, atau kalau bahasa dulunya Cordyceps. Nah, ini setengah ulat dan setengah daun, dan ini cuma bisa hidup di dataran tinggi di Tibet ya. Ini produk sangat luar biasa sekali. Saya punya pengalaman sama produk ini. Saya tawarkan produk ini kepada teman saya yang orang Tiongkok juga, sering bolak-balik Tiongkok. Saya tawarkan Mooncort, dulu namanya masih Cordyceps. Saya tawarkan, nih Pak, berapa harganya? 300 sekian. Wah, lu mau tipu gua ya? Nah, maksud Bapak gimana? Kok murah sekali gitu. Saya dalam hati, kok barusan saya ketemu jual Mooncort dibilang murah sekali gitu kan. Saya heran benar gitu. Saya bilang enggak, memang segini harganya gitu. Itu asli enggak? Ini asli. Kok bisa semurah itu gitu. Dia bilang, saya kalau di Cina segitu itu habis kurang lebih sekitar 3-5 juta bahan mentahnya gitu loh, seukuran itu gitu. Dia nggak jadi beli gara-gara dia pikir ini imitasi gitu. Nah, saya juga sempat bertanya-tanya, kok bisa seperti itu. Nah, kenapa produk kita bisa seperti itu? Murahnya, Pak. Ini murah bener ya. Kenapa bisa murah? Karena diproduksi massal dengan bioteknologi modern, sistemnya cloning. Jadi bisa diproduksi massal. Saya juga dulu bertanya-tanya, kok bisa sangat murah ya produk kita ya? Karena seperti itu, Pak, prosesnya. Jadi produk kita itu sistemnya cloning. Jadi yang namanya cloning itu hasilnya pasti sama kan? Sama dengan yang aslinya. Ada sistem seperti itu yang dipakai untuk memproduksi produk kita. Makanya bisa diproduksi massal dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Dan kita bisa dapat harga yang murah. Ya. Fungsinya apa? Ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh, menghilangkan infeksi atau radang, bisa juga antibiotik alami. Kemudian bisa memperbaiki fungsi jantung, paru-paru, hati dan limpa. Ini
organ-organ tubuh yang paling penting sekali, Pak. Kebayang nggak? Dengan minum ini semuanya kejaga tuh. All in one. Sekali minum kejaga semuanya, Pak. Makanya saya nggak pernah lepas juga sama yang namanya Mooncott ini. Yang selalu saya bawa kemana-mana itu ya Mooncott, sitin sitosan sama grape extract. Biasanya sama kalsium. Tapi kalau 3 ini wajib. Kalau kemana-mana saya selalu bawa. Nah, fungsinya juga bisa filterisasi, kemudian detoksifikasi racun, juga bisa untuk mengatasi kanker. Nah, kemudian glukosamin. Manfaatnya membantu pembentukan dan perbaikan kesehatan tulang rawan. Nah, biasanya kalau orang sudah sakit-sakit di persendian, itu biasanya kita pikir apa? Osteoporosis ya. Bukan, kalau biasanya di persendian belum tentu osteoporosis. Itu lebih cenderung di pengapuran. Pengapuran ujung-ujungnya produknya adalah glukosamin. Nah, pakai kalsium juga nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau orang pengapuran dipakai kalsium dari luar, itu justru tambah sakit. Karena apa? Karena produk kalsium di luar lebih banyak sampahnya daripada kalsiumnya. Kalau produk kita 90% dan daya serapnya tinggi gitu. Makanya kalau kalsium kita dipakai untuk pengapuran justru juga lebih bagus gitu. Nah, tapi khusus untuk glukosamin ini dia memang khusus untuk pengapuran. Menjaga dan meningkatkan kelunturan persendian, meringankan rasa nyeri dan gejala osteoartritis, kemudian meningkatkan produksi cairan lubrikasi atau minyak yang berfungsi sebagai pelumas persendian. Kalau bahasa ininya olinya lah, olinya sendi kita, olinya. Dan ini kesaksian luar biasa sekali yang paling saya rasakan di keluarga saya. Mertua saya itu sampai udah nggak bisa sholat. Jadi kalau sholat itu udah tinggal duduk aja. Padahal usianya belum terlalu tua, itu masih sekitar 50-an lah, 50-an lebih gitu. Saya kasih kalsium sama glukosamin. Wah, itu malamnya sakit, teriak-teriak, reaksi pembalikan. Nah, kita juga takut gitu. Tapi yakin nggak namanya kita yakin sama produk kita? Saya bilang sama istri saya, nggak apa-apa itu reaksi pembalikan. Nah, tapi namanya orang panik jangan gitu kan. Nggak apa-apa itu reaksi pembalikan kan, mau modal yakin kita kan. Istri saya juga tahu kalau saya bukan dokter Diansi gitu kan. Jangan gitu. Saya bilang pakai aja, akhirnya stop karena nggak mau pakai lagi gitu. Itu nggak pakai berapa lama gitu. Satu ketika kambuh lagi, Pak, sakit sekali gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di tempat tidur. Ya udah saya bilang inilah kesempatannya. Minum sakit, nggak minum sakit, pilih mana? Terpaksa dia minum. Wah, sakit tuh. Hari kedua minum, udah mulai nggak kerasa sakit. Hari ketiga hilang sakitnya. Jadi minum rutin kalsium sama glukosamin selama kurang lebih 3 bulan. Pas beliau naik haji, cerita dengan semangat pulang ke Indonesia. Nah, mama itu nggak sadar, itu jalan kaki 18 kilo. Padahal bayang nggak, Pak? 4 bulan yang lalu berdiri aja nggak bisa. Pakai glukosamin sama kalsium itu bisa jalan kaki 18 kilo. Jadi luar biasa sekali ini, luar biasa sekali glukosamin ini, Pak. Dan ini yang paling banyak juga konsumsi. Mertua saya minum ini setiap bulan sekitar 6 botol setiap bulan. Jadi kalau keluarga saya pakai produk, Pak, saya aja udah 2,5 juta. Istri saya sekitar 1,5 juta. Mertua saya udah berapa glukosamin sama kalsium udah sekitar 2 juta. Anak saya kalsiumnya satu anak 5 box. Jadi saya konsumsi 1 bulan saja itu 5 juta sampai 10 juta sebulan, Pak. Karena tahu pentingnya gitu. Lebih penting menjaga daripada kalau sudah sakit. Alhamdulillah anak saya, Pak, pintar-pintar, cerdas-cerdas, jarang sakit. Jadi 2 anak saya ini, yang 2 ini nggak pernah sama sekali ke rumah sakit, Pak. Demam aja dia lagi demam, masih main lari-lari gitu. Kalau kita dulu demam kan udah di kamar, udah dikompres, dia enggak, Pak. Saya aja heran. Nah, udahlah main rollerblade lagi padahal lagi demam. Karena apa? Minumannya kalsium sama zinc rutin. Zinc itu udah kayak permen gitu. Jadi pengganti permen. Kalau kita dulu kan permen. Anak saya bukan permen konsumsinya untuk makanan, tapi zinc karena enak rasanya kayak permen ya. Oke. Nah, ini penguat. Kalau kita sudah didetoksifikasi, dibersihkan, kemudian diseimbangkan, itu kan kalau udah yin dan yang udah seimbang kan udah bagus. Jangan berhenti sampai di sini. Biasanya orang berhenti sampai di sini. Dikuatkan. Ini tujuan paling akhir yang paling bagus supaya penyakit itu tidak kembali lagi. Nah, ini kita punya seri produk untuk penguat. Pertama, seri kalsium. Nutrien High Calcium Powder. Fungsinya penguat tulang, anti osteoporosis, mengatasi kram, sakit pinggang, wasir, rematik, pengapuran. Kemudian untuk wanita haid juga yang sering sakit, ini bagus sekali.
kemudian yang wanita yang menjelang menopause, menormalkan tekanan darah dan jantung, nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, kalsium ini jangan sampai kita berpikir kalau kalsium hubungannya sama apa? Hubungannya cuma sama tulang kan? Ternyata semua organ tubuh kita membutuhkan kalsium. Semua organ tubuh kita. Jantung apalagi ini sangat vital. Karena setiap denyutan itu membutuhkan ion kalsium. Kemudian sutang kalsium powder ini khusus untuk penderita diabetes, mengaktifkan pankreas, mengurangi kadar gula dalam tubuh, mengatasi kaki, tangan kering dan pecah-pecah. Nah, kemudian ini produk yang sangat luar biasa, yang sangat saya rasakan manfaatnya. Di rumah itu kalau udah habis kalsium, itu udah panik Pak di rumah. Istri saya udah panik. Anak saya kan kecil-kecil Pak, umur 7 tahun, kelas 1 SD, hampir 7 tahun. Yang di bawahnya lagi umur 5 tahun, yang di bawahnya lagi 4 tahun. Nah, jadi anak tangga. Gitu. Sekali capek gitu kan. Saya lebih suka begitu, sekali capek kerjanya gitu. Sekali bangun kaki 4 biar capek di awal. Ya kan capek Pak, bangun kaki bintang 81 jadi. Baru satu kaki, baru bangun lagi satu kaki kan gitu, udah BL. Udah BL baru bantu lagi bintang 3 baru kan gitu. Baru SL, setelah SL baru bantu lagi, kan capek gitu kan. Nah, saya lebih pilih bangun 4 kaki, berkembang, sistem terbangun, jadi God Lion. Nah, jadi di rumah saya, kalau ini kalsium anak udah nggak ada, udah panik Pak. Karena konsumsi rutin ini. Fungsinya apa? Untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah penyakit pada sistem saraf, dan mengatasi kaki tipe O dan X. Yang tidak suka bubuk, kita juga punya produk kalsium yang ini dalam bentuknya permen ya. Fungsinya apa? Menguatkan tulang, mencegah osteoporosis, nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui, dan mencegah pendarahan akar gigi. Nah, ini produk penguat berikutnya, zinc kapsul. Nah, ini fungsinya apa? Meningkatkan kekebalan tubuh dan kecerdasan anak. Nah, ini juga favorit sekali buat anak-anak saya. Kalau nggak ditahan anak saya ini, wah minum makan terus, disembunyiin. Kalau nggak dia makan terus tuh. Nah, kemudian membantu metabolisme hormon, termaksud hormon seks juga, mengatasi masalah rambut dan kebotakan, mengurangi sariawan dan panas dalam. Kemudian ada diakon. Diakon ini juga spesialis untuk penyakit gula darah, khusus untuk penderita diabetes. Kemudian memperbaiki fungsi kerja pankreas, mengurangi kandungan gula dalam darah, kemudian mengontrol nafsu makan yang berlebihan. Saya pernah ketemu teman saya, orang ahli kesehatan, katanya kalau diabetes itu susah, penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena pankreasnya rusak, udah nggak bisa menghasilkan insulin. Tapi produk kita Pak, produk kita luar biasa, bisa membantu, karena yang disembuhkan adalah pankreasnya, yang disembuhkan akhirnya bisa memproduksi insulin lagi gitu. Nah, kemudian alat-alat kesehatan. Nah, kita punya seri lengkap juga alat-alat kesehatan. Nah, yang pertama TNS Life Elektroakupunktur. Ini fungsinya mendeteksi penyakit di dalam tubuh dan kemudian membantu menyembuhkannya. Anda bisa bayangkan, dicek bisa langsung disembuhkan, dicek langsung disembuhkan. Nah, jadi ini seperti dokter pribadi lah, dokter pribadi. Harganya sangat murah dan bisa menjaga, mengetahui penyakit Anda, dan juga bisa sekaligus membantu penyembuhan. Kalau di Jakarta 300.000. Jadi mau ke rumah sakit Pak, mau ke rumah sakit tuh orang mikir mau tahu penyakitnya apa saja gitu. Nah, kita kan biasanya kalau udah sakit gigi, baru sakit gigi aja kayaknya udah pengen ngecek kan gitu kan. Tapi kalau di Jakarta mau ngecek, aduh 300.000, cek enggak ya? Tapi sakit gitu. Antara sakit dan 300.000 Pak gitu ya. Tapi kalau sakit gigi kan nggak parah gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak tidur. Sakit gigi, cari saraf untuk gigi di mana gitu. Itu aja ditekan lama-lama gitu, bisa mengurangi rasa sakitnya. Nah, alat ini dengan cerdas akan menunjukkan titik saraf dari bagian tubuh yang terkena penyakit. Portable dan mudah digunakan. Wah, keren banget nih Pak. Apalagi kayak downline saya satu tuh. Kalau dia udah sini, wah itu kayak alat perang. Pakai pakaian rapi, jadi kalau udah ketemu pasien Pak, itu luar biasa banget tuh. Pakai kos tangan dulu, pokoknya udah profesional banget lah gitu kan. Tapi kalau dia udah TNS Live ini, sekali ketemu orang Pak, minimal 1,5 sampai 2 juta sekali ketemu satu orang. Nah, kemudian ada Akupoint Health Care Apparatus. Fungsinya menurunkan tekanan darah, menghilangkan radang dan rasa sakit, memperlancar peredaran darah, kemudian meningkatkan sirkulasi kapiler. Ini aparatus yang baru ya. Fungsinya menstabilkan tekanan darah, meningkatkan daya ingat, melancarkan peredaran darah, meredakan sakit kepala, mencegah kerontokan rambut. Dan ini sangat simpel dipakai gitu.
Nah, kalau idealnya ini kalau Anda suka kemana-mana, keluar kota, taruh dia aja dalam tas gitu. Lagi di bis kah, atau lagi di mobil kan tinggal dipakai, disisir gitu. Nah, ini produk yang sangat luar biasa sekali. Matras, salah satu produk andalan kita, bahkan sering habis kalau Anda nggak persiapkan. Harus pesan jauh-jauh hari sebelumnya. Selain BV-nya juga tinggi, manfaatnya sangat banyak. Orang biasanya banyak manfaatkan ini untuk rumah sehat. Disewa-sewakan gitu ya. Pakai sendiri sekaligus disewa-sewakan juga ya. Nah, ini manfaatnya sangat banyak ya. Ini detoksifikasi yang paling simple, paling mudah. Detoksifikasi yang paling murah. Karena sekali pakai, satu hari Anda bisa pakai berapa kali, berkali-kali sampai puluhan tahun. Nah, ini fungsinya melancarkan peredaran darah, membuat tidur berkualitas, olahraga pasif, memperbaiki tekstur kulit, mempercepat penyembuhan luka. Jadi ini otomatis semuanya, Pak. Otomatis organ tubuh didetoksifikasi. Jadi kalau Anda punya ini di rumah sangat efektif sekali. Sudah sekaligus Anda detoksifikasi, sekaligus juga olahraga. Nah, kemudian ini juga yang paling penting, seperti saya katakan tadi, kita sudah sangat sulit menghindar dari kehidupan yang begitu banyak polusi, mulai dari makanan penuh pestisida, polusi udara, bla bla dan sebagainya. Nah, kita punya produk yang sangat bagus, yaitu Fruit and Vegetable Cleaner. Jadi ini membersihkan. Kita taruh di sini, itu bisa dikeluarkan toksin-toksinnya. Pestisidanya itu bisa dikeluarkan. Dan kalau kita pakai ini kelihatan, Pak, itu busa-busanya keluar tuh. Keluar semua busa-busanya, itu toksin-toksin yang bisa dikeluarkan. Nah, ini fungsinya membersihkan pestisida, kemudian mensterilkan alat rumah tangga, menghilangkan bau tidak sedap pada kulkas dan ruangan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah betul-betul pola hidup, memang pola hidup ini sangat berat ya. Olahraga, kalau bisa kita mulai hidup teratur olahraga. Saya olahraga teratur, Bapak Ibu sekalian, seminggu 2 kali saya usahakan untuk olahraga. Yang paling susah itu adalah olahraga pagi. Karena kebiasaan biasanya gitu ya, saya juga lihat teman-teman yang lain yang lain, kebiasaan biasanya kalau udah bangun pagi subuh gitu kan, paling enak itu tidur lagi, Pak. Paling enak itu udah tidur lagi gitu. Bangun pagi sholat subuh gitu kan, udah nggak ada pekerjaan paling enak selain tidur lagi gitu. Padahal kita punya kesempatan untuk jogging bla bla sebenarnya ya. Nah, tapi ya harus berani disiplin. Nah, pola hidup kita mulai perbaikin gitu. Nah, harusnya Bapak Ibu sekalian, kita ini kan orang kesehatan, menawarkan produk kesehatan. Tubuh kita dulu yang harus sehat. Nah, ini betul-betul saya pahami, Pak. Proses hidup saya bertahun-tahun yang tadinya mahasiswa, itu memang pola hidup yang kacau balau, makanan juga kacau balau, begadang apalagi, rokok juga iya gitu kan. Pokoknya semuanya lah. Semuanya yang tidak bagus itu dilakukan gitu. Sekarang kerasa, Pak, bersyukur kita berada di Tiansi gitu. Produknya ada, produknya menjaga kesehatan kita, pola hidup juga kita diatur gitu. Dan luar biasanya lagi apa? Yang paling luar biasa, yang sulit dilakukan orang di luar. Apa itu kira-kira? Waktu untuk melakukan ini, kita punya banyak waktu. Dan ini yang sulit, yang tidak dipunya orang lain. Ya kan gitu. Nah, makanya ini sebuah investasi modal yang kita punya ini betul-betul harus kita kelola dengan baik. Kita jaga dengan baik. Anda bisa bayangkan orang mengumpulkan uang di usia muda, siap kerja keras. Tapi di usia tuanya semuanya menjadi nol karena sakit. Ya kan? Karena kita nggak bisa menghindar dari penyakit, Pak. Karena usia akan membawa kita ke sana gitu. Organ-organ tubuh sel kita ini tidak bisa membohongi gitu. Semakin lama kan semakin tua gitu kan. Nah, kalau kita bisa jaga dengan baik, Pak. Saya lihat usia rata-rata hidup orang di Jepang, di Korea itu lebih tinggi gitu. Bahkan rata-rata di Korea kalau nggak salah 80 tahun, 90 tahun ya di sana. Kalau kita di Indonesia ini jauh sekali di bawah gitu. Kenapa? Karena pola hidup, apa yang kita makan. Di sana, Pak, kalau Anda ke Korea, besok Anda lihat, itu bukan cuma yang di TV-TV tuh yang langsing-langsing gitu. Nah, waktu kita ke Korea kemarin, Pak, saya coba cari, ada nggak ya ibu-ibu kayak di Indonesia gitu? Nggak ada, Pak. Ibu-ibu di Indonesia kan kelihatan, Pak. Kalau di sana itu ibu-ibu langsing semuanya. Semuanya langsing gitu. Kenapa? Yang mereka makan, Pak. Jadi ini sebuah investasi yang harus kita kelola dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Saat muda mencari materi, melupakan kesehatan. Iya kan? Karena biasanya kita masih muda, apalagi mahasiswa, nggak peduli tentang sehat gitu. Saat muda mencari materi, melupakan kesehatan. Setelah tua, membuang materi mencari kesehatan. Jadi hidup sama dengan nol. Gak ada gunanya. Nah, ubah pola hidup Anda untuk kesehatan, karena kesehatan adalah visi. Jadi ini semuanya proses perjuangan. Kita di bisnis ini juga mengelola bisnis kita, mengelola jaringan sama dengan kesehatan. Nah, ini adalah investasi yang paling penting. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul jalankan bisnis ini dengan serius, dapat semuanya. Karena visi dari Mr. Lee adalah menyehatkan umat manusia dan mensejahterakan manusia. Saya kan baru beli rumah, saya lagi renovasi sekarang, ketemu sama tukang gitu.
wah bapak ini pasti pengusaha. Lah kok tahu mas? Bapak ini kelihatan banget mukanya bersih gitu kan. Umurnya pasti segini gitu kan. Berarti dia udah bisa baca gitu kan. Berarti leader Tianxi Pak kalau berhasil tuh orang tahu di luar Pak. Orang tahu mukanya bersih, ganteng kayak Ahmad Dhani ya gitu ya. Nah, maksud kita produk kita itu menjamin kesehatan kita dan dompet juga dijamin gitu kan. Dompet dijamin. Jadi include dua-duanya. Jadi Mr. Lin punya visi yang sangat luar biasa dan kita betul-betul harus manfaatkan dengan luar biasa biar kita bisa membangun bisnis ini dengan sehat dan bisa mensosialisasikan kesehatan ke keluarga kita, ke lingkungan sekitar kita untuk pakai produk Tianxi, menjaga kesehatan mereka, menjaga kesehatan kita biar kita bisa sehat lahir batin dan juga sehat kantongnya. Oke, mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Mari kita berjuang di Tianxi untuk dapatkan betul-betul visi yang sangat luar biasa, menangkap visi dari Mr. Lee. Akhirnya kita betul-betul dapatkan apa yang kita perjuangkan.